Gadis itu menutup pintu kamarnya, namun angka 6 yang terpasang di pintunya terbalik dan terlihat seperti angka 9. Karena kesalahan itulah, seorang kurir salah mengantarkan paket ke rumahnya. Ketika ia keluar untuk membuang sampah, ia melihat paket itu, lalu mendorongnya masuk ke dalam kamar. Ia sama sekali tidak tahu bahwa nasibnya akan segera berubah. Saat ia membuka paket tersebut, di dalamnya ada sebuah kotak besar yang penuh dengan uang. Gadis itu terkejut. Ia bahkan tidak mampu membayar uang sewa. Tetapi sekarang ia memiliki begitu banyak uang hingga bisa mengubah hidupnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dengan memberanikan diri, gadis itu membuka pintu. Dua orang pria datang sambil mencari paket tersebut. Mereka bertanya apakah ia melihat sebuah paket. Gadis itu menyangkal. Kedua pria itu pun pergi, tetapi jantungnya berdebar kencang. Gadis itu dengan cepat memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas. Tiba-tiba terdengar lagi ketukan keras di pintu. Dua pria yang sama kembali lagi. Ia segera melemparkan tas itu ke atas lemari dan tas itu hampir saja terjatuh. Gadis itu berjalan untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, kedua pria itu langsung masuk dan bertanya, "Di mana paketnya?" Dengan ketakutan, gadis itu terus mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun, tetapi mereka tidak percaya. Ketika salah satu pria membongkar isi lemari, tas yang di atas lemari tersebut mulai bergerak dan akan terjatuh. Saat ia membungkuk, tas tersebut terjatuh tepat di sampingnya. Ia hendak memanggil rekannya, tetapi gadis itu mengambil vas bunga dan memukul kepalanya. Pria itu tersungkur dan pria yang lain langsung menyerangnya. Gadis itu lemah dan tidak mampu melawan. Pria itu mencekik lehernya. Tiba-tiba sebuah belati berada di tangan gadis itu. Ia menusuk pria tersebut dan pria itu pun tewas di tempat. Gadis itu gemetar dan terdiam menenangkan diri. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar. Ia berpikir untuk menyerahkan diri kepada polisi. Ia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah menunggu lama, ia berpikir bahwa dirinya masih sangat muda. Jika ia masuk penjara, hidupnya akan berakhir. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Ia kembali ke rumah, mencabut belati dari tubuh pria pertama, dan menyembunyikannya di dalam lemari. Ia menutupinya dengan pakaian hingga semuanya tampak bersih. Ia mengambil satu ikat uang dan mengirimkannya kepada ibunya yang tinggal jauh darinya. Sisa uang disembunyikannya di bawah tutup toilet. Nama gadis itu adalah Lisa. Ia membuka komputer dan mulai bersiap membuat kartu identitas palsu. Ia menentukan tempat pertemuan dan kemudian meninggalkan rumah. Tak lama setelah ia pergi, dua pria lain yang mengenakan kemeja hijau datang. Mereka adalah anak buah pemilik paket itu. Ketika dua pria pertama tidak kembali, sang pemilik mengirim dua preman lainnya. Mereka langsung menuju kamar nomor 9, tetapi tidak menemukan siapapun. Seorang tetangga mengatakan bahwa kemarin dua pria datang, tetapi mereka pergi ke nomor 6. Kedua pria itu pun menuju kamar Lisa. Mereka masuk dan mulai mencari-cari. Salah satu pria mendekati lemari, tetapi tidak memeriksanya dengan teliti. Pria lainnya pergi ke kamar mandi, tetapi tidak mengangkat tutup toiletnya.